Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Orang Awam. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat tampilan website yang sederhana sekali seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, ini ada terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada tampilan di atas, menu di atas seperti ini. Terus ada bagian header ya. Header ini terdiri dari logo seperti ini di kiri dan ada main menu di sini. Terus di bawahnya lagi ada banner, ada produk kami, ada testimonial, dan terakhir ada footer. Gitu ya. Untuk video kali ini, tutorial ini akan saya bagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama kita akan fokus ke pembuatan yang paling atas dulu. Terus bagian yang kedua akan kita bikin yang ini. Terus bagian ketiga baru bagian testimonial dan footer ya. Tujuannya biar videonya nggak terlalu panjang dan biar teman-teman juga bisa memahami satu persatu gitu ya. Karena kan kalau yang namanya kita nonton tutorial itu pasti ngulang-ngulang ya, kita ulangin lagi. Nah, kalau seandainya video itu panjang durasinya, nanti untuk ngulang-ngulangnya malah bakalan lebih ribet gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Pertama kita bikin itunya dulu, bikin folder dulu. Kita bikin folder di desktop aja biar lebih gampang. Kita bikin folder website aja. Nah, jadi di dalam folder ini kita masukkan dua folder lagi. Kita bikin dua folder lagi. Jadi kita yang pertama itu kita bikin folder CSS ya, CSS dulu. Nah, jadi untuk pembuatan tampilan web seperti ini atau untuk pembuatan web, untuk desain web, katakanlah seperti itu ya, kita butuh dua file. Satu file CSS, dua file HTML. File HTML ini untuk kerangka webnya, sedangkan file CSS ini untuk stylenya gitu ya. Ini udah kita udah bikin file CSS, dan kita juga butuh file gambar ya, karena kan di sini kan ada banner nih. Jadi gambarnya juga kita butuh gambar juga nih. Nah, jadi biar rapi, kita masuk buat folder image ya. Jadi di dalam folder image ini nanti gambar banner yang akan kita letakkan gitu ya. Nah, di sini saya sudah siapkan gambarnya ya, gambar bannernya. Kita copy aja. Oke, setelah itu langsung saja kita buka text editornya buat bikin webnya ya. Jadi kalau saya sih pakai Sublime Text. Jadi nanti teman-teman nggak usah sama dengan saya ya. Kalau seandainya memang nggak ada Sublime Text, ya wes nggak apa-apa, pakai yang lain juga boleh. Pakai Notepad++, pakai apapun itu boleh ya. Nah, enaknya pakai Sublime Text menurut saya sih karena memang Sublime Text itu bisa langsung autocorrect ya menurut saya. Jadi dia koreksi coding yang akan kita masukkan gitu. Coding yang dibutuhkan oleh kita itu dia langsung koreksi secara otomatis gitu. Tapi dengan syarat bahwa kita harus simpan dulu filenya. Kita simpan dulu filenya dengan extension HTML. Dengan begitu Sublime bisa tahu nih kalau seandainya ternyata si user ini dia mau pakai Sublime buat coding HTML gitu ya. Nah, kalau seandainya kita belum simpan, contoh begini nih, HTML. Nah, jadi kita nggak ada koreksi apapun dari Sublime gitu loh. Karena memang kita belum kasih extension file kita ini dengan HTML. Tapi coba kalau seandainya kita udah simpan nih, save, kita masukkan ke dalam tadi folder yang udah kita bikin, kita kasih namanya index.html. Nah, dengan begini pasti si Sublime-nya udah tahu
kalau seandainya kita ini mau bikin HTML gitu ya. Oh sorry. Oke, nah kalau seandainya sudah kita simpan seperti ini, dia bakalan bisa koreksi langsung nih. Contoh HTML. Nah seperti ini ya. Jadi langsung otomatis aja gitu. Oke baik. Nah setelah itu kita isi judul, title ya, title. Kita isi aja title ini. Contohnya misal seperti ini. Selamat datang. Terus gini orang awam, misal begitu ya, misal. Nah setelah ini, oh iya, coba kita tes ya, kita tes dulu kira-kira udah seperti apa sih. Sekalian saya mau nunjukin fungsi dari title itu apa sih gitu loh. Kalau seandainya, nah ini udah kebuka ya, file yang ini wujudnya gitu lah. Nah kalau seandainya ada pertanyaan, ini fungsinya apa sih gitu. Fungsi ini adalah untuk ini gitu loh. Nih contoh nih, selamat datang orang awam. Jadi dia udah otomatis begini. Nah boleh nggak kalau seandainya ini nggak kita isi? Ya boleh saja, karena memang ini cuma sekedar judul aja, title aja ya, judul aja, bukan struktur coding dari tampilan web yang akan kita bikin gitu sih. Nah langsung saja di sini kita akan bikin bagian kiri sama bagian kanan dulu ya, yang ini ya, yang ini. Nah yang ini nomor email, daftar login gitu ya. Kita akan bikin yang ini dulu nih. Yang pertama kita kasih div ID dulu, div buat pembungkus ID ya, div ID apa ya kira-kira ya, atas ya, atas aja. Oke baik, jadi div ID atas ini dia akan membungkus seluruh konten yang ada di sini gitu ya. Terus kita sepertinya kita butuh kontainer ID, kita masukkan kontainer. Nah jadi ID kontainer ini fungsinya untuk membatasi tampilan web ini, tampilan atau area ya, area konten ini hanya segini. Jadi kalau seandainya div ID atas ini tadi mencakup dari sini sampai ke sini, kalau seandainya udah kita batasin pakai kontainer, nanti ukurannya kita perkecil dan kita tengahin, maka dia akan seperti ini. Nah jadi di dalam kontainer ini akan terbatas seperti ini gitu ya. Jadi semua konten yang kita bungkus dengan kontainer nantinya maka lebarnya hanya segini gitu ya. Setelah itu kita masukin div ID lagi nih, div ID kontak lah ya, kontak gitu. Terus kita masukin lagi. Nah kontak ini untuk ini, kontak ini nih ya, ini. Nah terus kita butuh yang kanan, kira-kira apa ya ini, menu kanan lah ya, menu kanan ya, div ID, sorry, div, nah gini ya, ID menu kanan kita singkat aja jadi menu K ya, menu K lah ya, bacanya jangan di menu-menukan gitu, menu K aja, nggak enak soalnya dengarnya kalau menu. Nah setelah itu kita akan bikin, kita isi email dan kontaknya. Oke kita kasih P aja. Ini email, kontak dulu ya, 0821 misal 66559988 misal begitu. Terus kita isi lagi email, misalkan orangawam@gmail.com.
Nah, di sini ini udah. Sekarang kita masuk ke sini. Karena itu sejenis menu ya, jadi kita butuh UL. Nah, gitu. Setelah itu baru kalau udah UL berarti ada LI ya, ada LI. Kita masukkan daftar misal, atau gini aja deh. Ref daftar. Terus kita masukin lagi. Ini saran saya teman-teman, kalau baru pertama ya, baru nyoba atau istilahnya baru pemula, saran saya sih teman-teman jangan main copy dulu, ketik aja dulu biar apal gitu, biar cepat paham, biar cepat apal. Nah, setelah itu kita tambah lagi LI, kita tambah lagi kita kasih pagar lagi, kita beginikan, baru kita kasih login. Nah, ini udah cukup ya, udah cukup. Jadi kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Set seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan tampilannya udah seperti ini nih. Jadi gimana caranya biar tampilannya jadi seperti ini? Berarti kita butuh file CSS nih. Kita kasih namanya, kita simpan dulu seperti yang sudah saya katakan tadi. Simpan, kasih namanya style.css gitu ya. Nah, kalau sudah begini, oh iya, jadi setelah itu kita masukin sini dulu ya, kita panggil dulu nih file CSS. Jadi file HTML ini kita konekkan ke file CSS. Cara koneksinya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, gini ya. Jadi enaknya tuh, enak pakai Sublime tuh ini. Jadi kita ketikkan link, dia udah langsung begitu kita dia kasih, kamu maunya ini katanya gitu ya. Setelah itu kita enter aja udah. Jadi udah, ini nggak perlu capek-capek ngetik gitulah ya. Karena memang Sublime itu sudah kasih apa yang kita inginkan. Nah, style ini tadi di mana sih isi tempatnya? Kita cek style. Oh, style ini berarti ada di folder CSS. Nah, kita ketik aja nih CSS. Oke. Setelah itu style.css gitu. Nah, baru dia akan connect. Setelah itu kita akan modifikasi dulu. Modifikasi file CSS-nya dulu. Kita akan atur CSS-nya, atur stylenya ya. Atur stylenya dulu nih. Karena kan tadi kita udah bikin kerangkanya, terus kita atur CSS-nya, dan ini pun CSS pun udah kita koneksikan ke kerangkanya gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita ketik dulu nih, kita ketik semua dulu. Jadi kita inisiasi dulu semua ya, semua yang ada di dalam halaman web itu lambangnya bintang ya. Jadi kita ketik bintang, kita kasih marginnya 0 dulu, terus kita kasih paddingnya 0 biar nggak ada jarak dulu. Terus biar semuanya kita nggak perlu capek-capek ngatur font family, jadi kita langsung aja kasih font family-nya di sini. Font family itu kita maunya sans ya, sans serif ya. Oke. Sekarang kita refresh ya, kita cek dulu. Oke, dia udah seperti ini ya, udah seperti ini. Lalu baru kita akan atur ininya nih. Ini kita mau kasih ke tengah dikit ya, ke tengah dikit. Jadi karena berhubung tadi ini udah kita kasih kontainer pembungkus ini, jadi kita masukin dulu nih, kita kasih ID kontainer. Nah gitu, kita kasih width panjangnya 80% aja. Terus kita kasih margin di sini 0 auto itu ya, biar posisinya ke tengah-tengah. Oke ya, jadi kenapa posisi ini ke tengah-tengah? Karena dia ngikut
margin ya, ngikut kontainer ya, ikut kontainer. Jadi karena kan ini kita kasih kontainer nih, jadi yang konten ini semua ada di dalam kontainer. Jadi karena kontainer ini sudah kita ke tengah-tengahkan, maka semua yang ada di dalam kontainer ini juga akan ke tengah, gitu ya. Baik, nah setelah itu akan coba kita susun lagi karena kan kalau lihat di sininya ini kan ke kiri nih, sedangkan ini masih ke bawah ya. Kita bakalan atur dulu. Yang pertama kita atur bagian birunya dulu ya, kita ketikkan coding di sini, kita panggil nih ID kontak ya, bukan ID kontak, ID atas ya, ID atas, karena kan atas pembungkusnya, atas. Pertama kita kasih dulu yang namanya background color, coba background color kita cek di sini kodenya apa ya. Ini ya, background color. Nah, coba kita cek dulu kira-kira dia udah berubah belum. Nah, udah berubah, tapi karena memang ini tampilannya masih belum sesuai ya, jadi kita atur lagi nih. Kita atur lagi di sini, kita masukin, kita kasih padding dulu deh. Padding atas bawahnya kita kasih 5 pixel aja, terus kiri kanan kita kasih 0 dulu. Setelah itu kita coba kita cek. Nah, ini kan udah ada jarak ya dari atas ya, karena kan ini kan padding atas bawah dan ini kiri kanan gitu. Terus kayaknya kita sesuaiin lagi nih. Ini ukuran fontnya kayaknya kegedean itu ya. Jadi kita kasih font size aja dulu. Font size kira-kira sekitar 13 pixel ya. 13 pixel. Coba kita cek lagi. Oke, udah sesuai ya. Nah, sekarang kita atur nih menyamping. Kita atur menyamping dulu. Yang perlu kita lakukan untuk atur menyamping itu adalah yang pertama kita panggil dulu yang namanya kontak tadi ya, yang ini ya, bagian kontak ini, bagian ini dulu ya, kita setting ya, bagian ini dulu. Oke, bagian ini kita setting, pertama kita letakin ke kiri. Oke, dia udah letakin di kiri. Setelah itu biar nampak, kita kasih color dulu agar RRF. Oke. Nah, udah ya. Sekarang kita kesampingkan, karena kan ini kan posisinya yang tadi hilang biarin aja dulu ya, karena dia posisinya di sini nih, ini nih posisinya, cuman karena color tulisannya memang agak satu warna dengan background, jadi dia belum kelihatan. Gak apa-apa, ini kita abain dulu, kita atur yang ini aja dulu ya. Kita masukkan ke samping, berarti kontak bagian ID kontak bagian P, yang ini ya, bagian P nya kita atur kontak P. Kita kasih display inline block. Oke, kita cek lagi perubahannya seperti apa. Nah, seperti ini ya, dia udah ke samping. Terus kita kasih dulu margin biar nggak terlalu dempet ya, antara 88 sama O ini kan dempet banget nih. Jadi kita kasih margin 0, atas bawah kita kasih 0 aja dulu, kiri kanan kita kasih 5 pixel kali ya. Coba kita cek. Oke, udah sesuai, udah mantap. Sekarang kira-kira ini udah ya, kira-kira ini udah. Sekarang kita akan atur yang bagian menu kanan dulu nih. Oke, kalau yang namanya menu kanan berarti kita bawa ke bagian kanan dulu nih, menu
Yang ini ya, sekali lagi saya jelasin yang ini ya. Giliran ini berarti kalau yang namanya ID menu itu di sini berarti ya. Yang ini menu kah, kita kasih ini kita bawa ke kanan. Oke, coba kita cek. Nah, posisinya udah di kanan. Nanti ini nggak apa-apa, nanti kita rapiin ya. Terus karena ini dia udah masih seperti ini ya, jadi kita atur dulu biar dia sama kayak susunan, jadi menyamping bukan ke bawah. Caranya kita masuk lagi ke menu ULLI ya. Jadi menu ini kita ambil dari ini, dan yang UL ini ya, LI ini berarti yang kita mau atur itu ini. Terjemahannya adalah menu bagian UL dan bagian LI nya itu kita kasih display inline block. Oke, kita cek. Harusnya kalau inline block kayaknya teman-teman udah paham ya. Kalau namanya inline block berarti dia akan ke samping nanti setelah kita ketikkan ini. Nah, oke. Setelah itu coba kita kasih jarak dulu deh. Margin atas bawahnya 0, ini kita samain aja dengan yang ini ya. Kita samain dengan yang ini ya, biar sejajar ya. Kita samain dengan ini biar sejajar. Nah, oke, sebenarnya ini udah sejajar ya. Cuman karena memang bagian yang ini nggak membungkus. Gimana caranya biar bisa membungkus ya? Coba seperti ini ya. Kita tambahin ini atas, after. Jadi kita kasih seperti ini aja. Cara gampangnya ya, konten itu kontennya nggak ada. Terus kita kasih clear lagi, kita kasih posisikan ke bawah. Terus displaynya kita kasih blok. Coba seperti ini ya. Kira-kira udah ngebungkus belum ya ini? Kita cek. Oke, udah membungkus. Cuman ini nggak kelihatan ya. Oke, kalau nggak kelihatan berarti teksnya kita ganti, warna teksnya kita ganti ke putih. Oke, berarti ada di sini ya, color. Nah, coba kita cek. Oh, ternyata belum berubah. Oke, kalau belum berubah, coba kita pakai cara seperti ini nih. A. Jadi A ini adalah seluruh yang ada A-nya, A ini menandakan berarti link ya. Jadi nanti kalau seandainya kita bikin A rep kayak gini-gini, kita cukup manggilnya di sini itu dengan A ya. A itu isinya kita kasih dulu nih, color inherit. Coba, harusnya masih udah berubah kayak gini. Nah, udah berubah. Nah, setelah warnanya udah berubah, ternyata ini masih ada garis bawah ya. Garis bawah berarti kalau ada garis bawah, kita buang nih garis bawahnya dengan cara yang ada di A tadi. Kita kasih text decoration non detail. Kalau sudah non seperti ini, nah cakep, udah ini ya, udah nggak ada garis bawahnya lagi gitu. Selanjutnya kita sepertinya ini udah. Kalau sudah berarti kita tinggal masukin yang namanya icon yang ini ya. Kita masukin icon yang ini nih. Nah, yang ada font, yang ada amplop gini ya, lambang Gmail, terus ada yang namanya register kayak daftar gini, terus ada yang namanya login gitu ya.
Kalau sudah begitu, tinggal berarti seperti yang sudah saya katakan tadi, kita butuh awesom. Jadi sama kayak CSS tadi. Kalau seandainya CSS kan kita bikin file CSS-nya di sini, terus kita panggilnya di sini nih. Nah, font awesom kita juga butuh seperti itu. Kita juga harus lakukan pengkoneksian antara ke lembar kerja kita ke font awesom. Caranya adalah kita ketik dulu sini, kita enter ini, oke? Nah, setelah itu rep ini kita kasih link font awesom. Oke, kita cari dulu font awesomnya di Google Chrome. Baik, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Nah, di sini saya sudah siapin URL-nya itu cdnjs.com libraries font awesom ya. Jadi di sini udah disiapin semua ya. Nah, kita ambil yang ini nih, Almin CSS ya. Tinggal kita copy. Nah, setelah itu kita masukkan deh ke sini. Nah, selesai itu baru kita ketikkan di nah, setelah ini kan kita udah tampilin nih, udah kita koneksikan antara kerja kita ke font awesom. Nah, karena kita butuh icon, jadi kita cari lagi di sini. Ketik aja seperti ini, icon awesom. Nah, oke. Nah, ada nih icon awesom. Setelah itu kita cari aja iconnya. Ini kan ada icon telepon sama amplop ya. Coba kita cari apa ya kira-kira ya, font coba. Nah, ini. Jadi kita mau pakai yang mana ya kira-kira ya? Pakai terserah ya, pakai mana aja lah ya. Pakai ini juga boleh, pakai ini juga boleh, pakai ini juga boleh. Tapi saya mau pakai ini aja. Nah, sebentar. Nah, ini kan udah muncul nih. Jadi kita ambil ini aja nih, ketik aja, klik aja nih, klik search. Nah, klik dia udah langsung ke copy, langsung ke sini, kita masukin aja di sini. Set. Nah, terus di sini juga kita masukin seperti ini. Oke. Selesai, kita save, coba kita. Nah, oh iya, ini kok sorry, ini telepon juga ya. Kita ganti ke mail. Coba mail, kita ketik mail. Coba kita ketik ya, yang mana ya kira-kira ya. Kita mau ambil ini aja kali ya. Sorry. Jangan, kita ambil yang ini aja. Nah, yang ini aja. Jadi yang perlu kita lakukan sama kayak tadi. Kita klik aja nih, set, klik, udah ke copy. Kita paste aja di sini. Nah, oke. Setelah itu baru kita refresh. Nah, kan udah muncul, cuman karena kayaknya nggak terlalu enak nih ya, nggak enak. Kalau nggak enak, kita kasih margin aja di sini. Berarti kita ketik apa nih? Kontak kali ya, coba. Gimana ya, di sini aja. Kontak bagian I-nya, margin right aja ya. Margin right kira-kira berapa pixel nih? Kira-kira 3 pixel boleh kali. 3 pixel. Nah, udah ada jarak. Pas ya kali ya. Udah pas. Nah, begitu juga dengan yang ada di bagian sini nih, daftar dan login. Berarti kita butuh icon lagi. Apa
apa ya kira-kira ya, user ya. Udah ya, user aja ya, nanti teman-teman bisa sesuaiin aja. Oke, nanti teman-teman bisa sesuaiin aja mau pakai yang mana. Nanti kita cek. Saya mau pakai yang ini aja ya, yang ini aja. Nanti teman-teman disesuaikan aja ya, nggak apa-apa, biar nggak terlalu lama. Oh iya, ini apa namanya, durasinya lumayan panjang ya, cuman nggak apa-apa, menurut saya panjang juga nggak apa-apa, yang penting penjelasannya ada gitu ya, jadi teman-teman bisa enak belajar ya gitu. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja, kan tadi kan udah kita copy nih, kita masukkan aja di sini aja nih, set. Nah, setelah itu login. Nah, berarti kita cari aja login. Set. Tunggu ya teman-teman ya, sabar ya. Login kita ambil yang ini aja nih. Nah, kita copy, kita masukin lagi ke sini. Set. Setelah itu kita refresh. Gimana sih hasilnya? Set. Oke, sudah muncul, berarti sama kayak yang ini tadi, tinggal kita kasih aja jaraknya, kasih lagi aja jaraknya. Ini saya kasih ke saya terangin di video sedetail mungkin ya, nanti teman-teman bisa dimodifikasi sendiri. Contohnya kayak file CSS, misal oh ini kepanjangan nih, harusnya bisa diringkas juga nggak masalah. Harusnya sih yang ini ya, yang ini kayak gini aja sih nggak apa-apa harusnya. Jadi semuanya dengan satu kode dia udah bisa muncul seperti ini. Cuman biar lebih detail nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri. Jadi saya pisah-pisah aja dulu. Jadi biar teman-teman itu bisa paham nih, oh ternyata coding ini untuk ini nih, coding ini untuk itu, coding ini untuk ini gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih ke menu dan bagian I-nya saya modifikasi margin right ya, harusnya margin right. Nah, gitu. 3 pixel. Nah, ini dia udah ada jaraknya ya, udah nggak dempet kayak tadi ya. Kita cek nih, coba kita cek sebelum dan sesudah ya. Sebelumnya, nah dempet sekali seperti ini. Begitu kita ketikkan yang ini, ada margin bagian I, margin right-nya 3 pixel. Nah, seperti ini udah selesai ya. Nah, sekarang yang bagian atasnya udah selesai nih. Sekarang kita akan bikin bagian menu ini. Oke, bagian menu ini. Baik, langsung saja. Oh, sebentar ya. Di sini kita kasih inisiasi aja deh, biar cepet, biar paham. Di sini bagian atas. Nah, bagian atas penutupnya di mana sih? Nah, di sini. Sekarang ini, nah kita kasih bagian header, misal gitu ya. Oke, nah sekarang kita ketik lagi yang namanya bagian header ya. Bagian header itu kita ketik lagi struktur codingnya, struktur webnya. Nanti kita akan setting lagi di CSS-nya gitu ya. Pertama kita kasih bagian ID aja. ID-nya kita kasih header aja kali ya. Header misal gitu. Nah, header berhubung kita mau sejajar sama yang ini. Yang ini yang nantinya headernya tulisannya nanti akan sejajar ya. Kayak yang ada di sini nih. Nah, yang ini kan sejajar nih ya, sejajar ini sama ini sejajar. Berarti biar sejajar kita masukkan lagi di ID, bungkus lagi dengan kontainer dong. Nah, seperti ini. Setelah kita bungkus dengan kontainer,
kita masukin pertamanya. Kita cek nih, kita cek ya. Kita bikin yang namanya logo dulu. Berarti kita kasih div ID logo dulu. Nah, ingat ya teman-teman, untuk penamaan ID kayak header, container, logo ini nggak terikat ya, nggak harus sama kayak saya. Teman-teman boleh kasih apa gitu, misalkan menu, main menu, navbar, apa segala macam kalau bagian yang ini ya, atau logo misalkan gambar itu, gambar ini juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting nama ID ini nanti sama dengan yang ada di CSS, biar tampilannya, biar nanti apa yang kita setting di CSS itu masuk ke tampilannya gitu ya. Oke. Setelah itu kita pakai H1 aja ya, pakai H1 karena berhubung ID-nya nanti mau bisa diklik ya. Kita tambah lagi begini nih, kita tutup, kita tambah lagi di sini misalkan orang awam. Oke, kita coba refresh. Set, selesai nih, udah bisa nih, udah muncul ya orang awamnya. Sekarang kita masuk ke menu, berarti karena kan ini orang awamnya udah ada, berarti kita butuh menu di sini, menu. Oke, kalau begitu tinggal kita ketik aja buat menunya div di sini ID menu aja, jangan menu K ya. Kalau menu K udah dipakai sama yang itu, yang di bagian ininya, jadi jangan di ini lagi kan, jangan disamain gitu. Jadi kalau nanti kalau disamain berarti katakanlah ini menu ya, menu misalkan menu gini. Nah, berarti menu yang akan kita tulis nanti stylenya sama kayak ini, karena ID ini udah dipasang di sini. ID itu udah ditentuin stylenya seperti ini ya. Tapi harus dibedain nih. Nah, dibedain karena itu menu. Oke, berarti seperti yang saya bilang tadi, kita butuh ini UL LI. Nah, begitu. Kita kasih menunya ada home. Oh iya, karena kan menu ini kan mau bisa diklik nih. Ref. Ini pagar. Terus, nah itu. Jadi setelah itu kita kasih lagi LI, terus ref. Nah, sini kasih A lagi. Kira-kira menunya apa lagi? About aja, about. Nah itu ya. Terus LI, enak banget nih kalau seandainya kita mau bikin pakai Sublime ya. Jadi dia langsung kita ketik enter aja gitu ya. Nggak mesti kita harus ketik manual. Tapi ketik manual pun menurut saya juga bagus sih teman-teman ya. Karena kalau kita seperti itu, harusnya kalau kita rutin dan kita ketik kayak gitu, nggak copy, harusnya kita bisa cepat hafal sih codingnya gitu ya. Itu asiknya gitu. Cuman ini ya saya pakai Sublime aja lebih enak gitu ya. Kita tambah lagi nih ref, kita kasih pagar dulu ya, karena kan kita kan belum dapat linknya. Harusnya kan kita masukkan link di sini, kita masukkan kontak kali ya. Nggak apa-apa, ini aja, nanti kan teman-teman bisa modifikasi sendiri gitu. Nah, terus apa lagi ya, service kali ya, apalah itu ya. Ini kan cuma sekedar biar ada menunya aja. Sorry, pagar ini kita tutup A-nya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau seandainya ada pembuka juga harus ada penutup gitu ya. Kalau nggak ditutup nanti dia bakalan berantakan. Kayak ini LI, berarti dia harus ada penutup seperti ini. Oke, sekarang kita cek. Nah, sudah seperti ini ya. Kalau kita cek tampilan yang ada di sini kan beda nih. Enak banget nih kalau ngeliatnya di sini. Sedangkan ini masih kayak begini.
Ya udah nggak apa-apa, nanti kita setting aja di style gitu. Nah, pertama kita ambil header dulu kali ya. Kita ambil header pagar, kan ini tadi header nih ya kan, jadi kita pagar header, kita kasih dulu jangan posisi ya, kita kasih margin 5px. Jadi kalau kayak begini teman-teman, berarti pemberlakuannya itu semua sudut, atas, bawah, kiri, kanan semuanya 5 pixel. Kalau seandainya teman-teman mau pisahin, mau bedain atas bawah 5 pixel, misal kiri kanan itu 10 pixel misal, berarti seperti ini nih. Jadi ataupun kalau seandainya nih teman-teman 5 pixel atas, kiri 6 pixel, bawah 7, ini berarti seperti ini. Atas 5 pixel, kanan 6 pixel, bawah 7 pixel, kiri 8 pixel. Nah, seperti ini nih kalau detail. Cuman kalau seandainya kita mau keseluruhan seperti ini aja. Nah, margin 5 pixel. Oke, coba kita cek seperti apa sih perubahannya. Nah, jadi margin itu jarak ya, jaraknya jadi 5 pixel. Oke, sekarang kita akan masuk ke H1 nya, karena kan ini kan H1 nih, jadi kita akan setting yang ini, yang orang awamnya, yang bagian H1. Oke, berarti kita masuk ke sini, header H1. Pertama kita posisiin dulu dia ke kiri, jangan sampai dia ke kanan nanti ya, float left. Terus paddingnya jarak ke dalamnya kita kasih 3 pixel. Oke, terus coba kita cek. Nah, oke, udah nggak apa-apa, ini kita biarin, nanti kita setting ya. Terus coba kita kasih yang namanya border ya, karena kan di sini ini ya teman-temannya, kan ada kotak ini ya, ini border lah ya, ini border, berarti kita kasih border. Berarti kira-kira kalau setebal ini kira-kira 1 pixel ya, 3 pixel lah ya, 3 pixel solid. Nah, kita seperti ini aja dulu, coba. Mana ya, ini nih, sorry. Nah, cakep. Nah, ini kan dia masih kecil semua ya hurufnya ya, udah masih kecil semua. Sedangkan ini hurufnya gede. Berarti gimana caranya? Berarti di sini kita kasih text transform. Text transform gini ya. Kasih uppercase biar hurufnya pada jadi huruf kapital semua. Nah, selesai dah. Oke, kalau sudah begini, ini kan terlalu dempet nih, kalau terlalu dempet berarti kita kasih margin aja. Margin kira-kira berapa pixel ya, atas bawah ya, yang kita butuhin atas bawah ya, atas sama bawah, berarti atas bawah itu di sini marginnya sekitar 10 pixel boleh kita kasih, kiri kanan nggak usah, kita kasih 0. Nah, udah cakep ya, udah cakep. Oke, apalagi nih kira-kira. Oh, warna ya, warnanya kita pakai warna biru. Berarti kita kasih color aja, color pagar. Berarti kalau biru sama dengan yang tadi ya, berarti ya. Oke, nggak apa-apa, kita cek aja di sini warna apa dia. Oke, sebentar ya, kita cek. Nah, oh ternyata warnanya ini nih. Oke, kita pasang aja di sini. Coba
kita cek. Nah, udah muncul tuh. Oke, selesai ya, udah kita anggap selesai nih ya, udah kita anggap selesai. Sekarang kita akan bikin menu lagi. Kita setting yang ini nih, kita bawa ke ini seperti ini. Oke, pertama kita ke CSS lagi. CSS lagi, kita pindahin dulu menu ini ke kanan, float right. Oke, kita cek. Nah, udah di kanan dia. Sekarang kita setting lagi berdasarkan biar dia ke samping. Berarti kita kasih menu. Oke, UL. Terus bagian LI nya kita kasih nih. Oke, sorry. Display inline block. Coba kita cek. Aduh, salah mulu. Kita cek nih. Nah, udah di atas dia. Oke. Setelah itu, oh iya, coba kita kasih jarak ya. Kita kasih jarak di sini. Kita kasih margin deh. Margin, coba margin 0px 10px atas bawah, 0 kiri kanan. Coba kita cek. Nah, udah sama ya, udah bisa lurus ya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan kasih padding ya, biar nanti bisa ada jarak ya gitu ya. Di sini ya, di sini. Menu UL LI kita kasih coba paddingnya, padding atas bawah itu 20 pixel, terus kiri kanan 15 pixel. Coba kita cek, kacau nggak ya? Nah, setelah kita padding seperti ini, kita kasih padding ini. Setelah kita refresh, dia jadi seperti ini ya, dia jadi seperti ini. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutin dulu. Setelah itu kita tambahin lagi coba kita kasih display lagi, boleh nggak ya kira-kira inline block. Nah, oke, seperti ini ya, tapi kayaknya ini kegedean nih, jaraknya kegedean, berarti untuk margin yang ini kita buang aja kali ya. Nah, coba. Nah, pas ya, pas. Dah gitu. Sekarang biar begitu kursornya ke sini itu ada warna birunya nih. Kita bikin lagi nih seperti ini. Margin. Menu ULLIA hover. Kita kasih background color kita ambil ini aja ya. Nah, biar sama biru ya, biru background color. Setelah itu kita coba kita cek. Nah, tapi kayaknya ini belum terlalu enak ya. Kalau seperti ini berarti hurufnya kita putihin. Berarti begitu
kursornya ke sini, hurufnya kita ganti warnanya menjadi putih. Seperti ini nih. Color kita tambahin aja di sini, color FFF. Nah, ini FFF ini kode warna putih ya. Set. Oke. Terus tuh set. Nah, udah selesai. Oke, udah selesai ya. Jadi seperti yang saya kemukakan ya, asik kemukakan ya. Udah kayak pejabat aja ya. Seperti yang saya katakan dari awal, pertama bahwa untuk membuat video ini saya akan bagi videonya menjadi 3 bagian. Bagian pertama bagian ini, bagian kedua bagian ini, terus bagian ketiga yang terakhir ya. Jadi video part 1 sepertinya cukup dulu sampai sini ya, cukup dulu sampai sini. Ditunggu video part 2-nya. Kalau seandainya kalian suka dengan videonya, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike. Terus kalau seandainya teman-teman berkenan, mohon agar kiranya channel Orang Awam di subscribe ya, dan video ini juga di share. Kalau seandainya ada teman-teman ada kritik dan saran, silahkan dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Teman-teman, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.